Baik, saya langsung ke Ibu Titin. Bu Pitin, selama ini Saka berbicara bahwa ia merasa korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Buktinya apa, Bu? Agar ini tidak sekedar omong-omong belaka, harus ada bukti baru yang disertakan. Ibu Titin, bagaimana kejadiannya? Apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta persidangan. Jadi, fakta persidangan yang terungkap pada tanggal 27 Agustus 2016, menurut saksi yang merupakan ayah korban, awalnya dia mendapatkan informasi anaknya kecelakaan dari Polsek Talun. Di persidangan, saksi menyatakan dia mengecek kondisi anaknya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi di persidangan mengatakan dia mendatangi Polsek Talun. Saksi melihat kondisi motor korban kecelakaan. Di persidangan, saksi menyatakan saat melihat kondisi motor yang masih utuh, sebagai polisi, insting saya mengatakan bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Di muka sidang saya sempat bertanya saat itu, saudara saksi, mengapa saksi meyakini ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan? Saat itu saksi menjawab, karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Jawabannya seperti itu. Kemudian selanjutnya saksi menyatakan setelah itu pada tanggal 31 berdasarkan kecurigaan yang dia miliki, pada tanggal 31 Agustus 2016 saksi menelusuri TKP yang pernah ditemukannya kedua korban itu, ke arah kanan, ke arah kiri 500 meter, ke arah kanan 500 meter. Ke arah kiri 500 meter sampailah di depan SMP 11. Di sebuah warung kopi, saksi menyatakan bertemu dengan Dede dan Aep. Dari BAP yang saya baca, Dede dan Aep itu alamatnya satu warga Bekasi, satu warga Gunung Jati. Di persidangan, saksi menyatakan ketika bertemu dengan Dede dan Aep, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Saksi menanyakan apakah melihat motor ini dikejar atau ada keributan. Kemudian Dede dan Aep menyatakan melihat. Saksi menyatakan kalau misalnya paham ciri-cirinya atau melihat yang mengejarnya itu terlihat, hubungi saya. Di persidangan saksi menyatakan ia menyimpan nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Saksi bertemu Dede dan Aep pukul 14, kemudian pada pukul 17 di hari yang sama, saksi dalam persidangan menyatakan menerima telepon dari Dede dan Aep dan mengatakan, Pak, orang yang mengejar motor Bapak sedang berkumpul di depan SMP 11. Mendengar informasi itu di muka persidangan, saksi menyatakan membawa anggotanya dan menangkap 7 atau 8 orang yang ada di situ, termasuk anak Saka Tatal yang saat itu berada di situ ingin mengantarkan motor kepada pamannya. Bisa kita dengarkan, Bu, sebentar ke Saka Tatal apa yang terjadi saat di TKP Saka Tatal? Bisa cerita seingat Saka Tatal kejadian 8 tahun lalu. Pas penangkapan. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau. Tapi saya, sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi berada di SMP 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ.
Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka. Iya, Oke. Tanpa ada penjelasan apapun, tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak, salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibanya di kantor polisi, Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan. Nggak ada. Saat itu Langsung Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun.